Air. Air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Air mempunyai banyak manfaat untuk makhluk hidup. Di antaranya adalah untuk tumbuhan membantu proses fotosintesis, menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke tumbuhan, juga sebagai sumber kehidupan. Bagi hewan sebagai sumber kehidupan untuk minum, menjadi habitat hidup hewan air seperti ikan, untuk menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Manfaat air bagi manusia diantaranya untuk makan dan minum, untuk mencuci berbagai kebutuhan, jalur transportasi air, tenaga pembangkit listrik, dan masih banyak lagi. Proses terjadinya air dinamakan siklus air. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar siklus air? Siklus air merupakan perputaran air. Sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, dan ke atmosfer lagi, dan ke bumi lagi. Seterusnya. Tahapan dari siklus air yaitu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air permukaan yang terkena panas akan menguap dan naik ke atmosfer, dinamakan evaporasi. Selanjutnya, air yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup yang terkena panas juga dan mengalami penguapan dinamakan transpirasi. Dari penguapan tersebut, kemudian lama-lama membentuk jadi awan atau kondensasi. Berikutnya terjadi pelepasan kalor dan mengalami titik-titik air yang kemudian jatuh ke bumi atau presipitasi. Inilah proses hujan. Selanjutnya, air yang jatuh ke bumi ada yang terserap ke dalam tanah atau dinamakan infiltrasi. Sedangkan untuk air hujan yang tidak terserap ke dalam tanah dinamakan air permukaan. Air yang masuk ke tanah atau yang mengalami infiltrasi disebut air tanah. Mengapa disebut dengan siklus air atau perputaran air? Karena prosesnya terus berputar dari mulai evaporasi dan juga transpirasi, naik ke awan menjadi kondensasi, turun ke bumi, presipitasi, dan masuk lagi ke dalam tanah atau infiltrasi. Dari air hujan tadi yang jatuh ke bumi, nanti akan mengalami evaporasi lagi, dan yang terserap di dalam tumbuhan juga akan mengalami proses transpirasi, sehingga terus berputar dari bumi ke langit, turun lagi ke bumi, naik lagi ke langit. Untuk itu, prosesnya dinamakan siklus air atau perputaran air. Evaporasi merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Air ini dinamakan air permukaan. Berikutnya, transpirasi merupakan proses penguapan, namun berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, bukan dari air permukaan. Yang ketiga adalah kondensasi. Proses berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Selanjutnya, presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair ataupun kristal salju. Proses infiltrasi merupakan peristiwa masuknya air hujan tadi ke dalam tanah, lalu terserap terus dan tersaring sehingga menjadi air bersih kembali. Inilah perbedaan air permukaan dan juga air tanah. Air permukaan tidak terserap ke dalam tanah,
sedangkan air tanah terserap ke dalam tanah lalu tersaring. Setelah mengetahui siklus air, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan secara liar, sehingga mengurangi cadangan air dalam tanah. Yang kedua adalah pembukaan lahan dengan pembakaran hutan. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang ketiga adalah pembangunan jalan. Akibatnya, air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Yang keempat adalah pemukiman padat penduduk. Pemukiman yang padat penduduk membuat daerah resapan semakin sedikit. Yang kelima adalah kurangnya daerah resapan yang menyebabkan air tidak bisa terserap ke dalam tanah dan hanya menjadi air permukaan. Dampak terhadap siklus air dari penebangan pohon, maka air tidak terserap baik ke dalam tanah karena tidak ada akar yang menyerap air ke dalam tanah. Selanjutnya, hutan gundul juga menyebabkan banjir dan juga longsor karena tidak ada akar yang menguatkan tanah, sehingga terjadi bencana banjir dan juga longsor. Berikutnya adalah hutan gundul menyebabkan cadangan air di dalam tanah semakin sedikit. Pembangunan gedung dan bangunan-bangunan menyebabkan daerah resapan semakin sedikit. Cadangan air di dalam tanah semakin sedikit. Untuk itu, kita harus menghemat dan menjaga lingkungan agar cadangan air bersih tetap banyak. Caranya diantaranya adalah menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air seperlunya, periksa keran air, adakah yang bocor, jika ada segera perbaiki, membuang sampah pada tempatnya, agar tidak mencemari lingkungan, dan juga cegah penebangan pohon.